Waduh gawat, toko di GoPay Merchant ini dinonaktifkan dan saldonya nyangkut sebesar 9 jutaan, hampir 10 juta. Gimana kelanjutannya? Halo guys, untuk info ini saya dapatkan dari situs mediakonsumen.com. Singkatnya, situs mediakonsumen.com ini adalah platform komunitas tempat konsumen di Indonesia berbagi pengalaman, ulasan, dan opini seputar produk atau layanan. Konsumen bisa membaca pengalaman orang lain sebelum membeli atau membagikan pengalaman mereka sendiri untuk membantu sesama. Kembali ke topik. Nah, untuk kronologi dari kasus ini, bermula dari yang menuliskan artikel ini menerima saldo sebesar 10 juta rupiah, kemudian tokonya yang ada di GoPay Merchant tiba-tiba dinonaktifkan. Kemudian si dia ini membuat laporan ke GoPay Merchant disebabkan untuk saldo ataupun dananya di GoPay Merchant tidak cair-cair ya. Nah, untuk balasan dari pihak GoPay Merchant, mereka menyebutkan di sini yang bahwa untuk proses investigasi akunnya akan memakan waktu maksimalnya 14 hari kerja. Namun yang terjadi ketika sudah mencapai 14 hari kerja untuk saldonya tetap tidak bisa dicairkan ya. Akhirnya si penulis ini yang melaporkan masalah di GoPay Merchant-nya yang tokonya dinonaktifkan, memfollow up lagi untuk kasusnya. Kemudian masalah tersebut tidak kunjung selesai. Namun untuk waktu yang harus ditunggu malah bertambah lagi ya. Pihak GoPay Merchant di sini menjawab, nah untuk masalah ini kembali harus ditunggu ya, maksimal waktu tunggunya 180 hari kerja. Sejak dana tersebut tidak bisa dicairkan. Sebab itulah si kawan ini memutuskan untuk menuliskan permasalahannya di situs mediakonsumen.com ini, dengan harapan masalah yang dialaminya bisa diselesaikan. Nah, dari artikel yang terkait, banyak yang berkomentar yang bahwa uang yang 10 juta ini hasil dari Gestun ya. Walaupun yang menulis di sini membantah yang bahwa ini bukan hasil dari Gestun. Namun siapa yang benar, siapa yang salah, saya kurang tahu di sini ya. Yang intinya di sini yang menulisnya langsung menyebutkan ini bukan hasil dari Gestun ya. Nah, buat kamu yang ingin membaca sendiri untuk artikel yang saya bahas di video ini, kamu bisa cek link artikelnya yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kembali kita lihat untuk screenshot investigasi akun yang pertama. Di sini juga dipermasalahkan terkait penyalahgunaan akun yang termasuk pada pasal 17 pada ketentuan penggunaan GoPay Merchant. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait apa itu pasal 17 ya pada ketentuan penggunaan GoPay Merchant. Untuk selengkapnya sudah saya bahas pada video yang ini. Jika kamu berkenan, silahkan cek saja untuk link videonya yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan di sini saya akan bahas singkat saja mengenai pasal 17 ini. Nah, untuk tahu apa isi dari pasal 17, kita bisa langsung cek di situs gojek.com ya, di bagian ketentuan penggunaan GoPay. Nah, di sini di bagian pasal ke-17 ada masalah pemblokiran akun. Nah, terkait pemblokiran akun ini masih ada kesempatan untuk dibuka lagi untuk akunnya ya. Jadi, selama kita memenuhi syarat ketika kita memberikan laporan, maka ada kemungkinan akunnya akan kembali dibuka ataupun kembali dipulihkan. Nah, saat kita melihat permasalahan ini, kita tidak boleh abai juga dengan yang namanya nominal transaksinya. Nah, memangnya berapa sih untuk limit GoPay Merchant ataupun limit transaksi dari GoPay Merchant? Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan, untuk nominal maksimal transaksi menggunakan GoPay Merchant ini ataupun kode QR, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan kasus ini sesuai dengan data yang saya dapatkan ya, untuk nominal transaksinya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi ini cukup wajar ya, karena nominalnya cukup besar, maka untuk permasalahannya ketika investigasi akun, disebutkan di sini penyalahgunaan pasal ke-17. Kalau kita cek di bagian pemblokiran akun pada pasal ke-17, di sini juga disebutkan untuk transaksi yang mencurigakan ya. Namun selama transaksi yang kita buat punya bukti yang bahwa bukan penyalahgunaan transaksi, maka untuk akun tersebut masih bisa dikembalikan. Kesimpulannya di sini, menurut saya pribadi, jika ingin melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar seperti ini, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan opsi transfer bank ya. Kenapa lebih baik menggunakan opsi transfer bank? Karena ketika kita menggunakan GoPay Merchant ini, untuk transaksi di atas 500.000, kita akan dikenakan
biaya MDR-nya ya, yaitu sebesar 0,3%. Nah, berapa sih 0,3% tersebut? Untuk kasus di sini 10 juta, jadi 0,3%-nya yaitu 30.000. Nah, sesuai dengan bukti yang ada di sini ya. Transaksi di sini 10 juta, kemudian diterima 9.970.000. Artinya kena biaya MDR 30.000. Nah, seandainya di sini menggunakan metode transfer bank, maka biayanya bisa jauh lebih murah ya. Apalagi untuk kasus di sini disebutkan yang bahwa pembayarannya melalui BCA. Nah, jika kita menggunakan BI Fast untuk biaya transfer bank, hanya membutuhkan biaya admin sebesar 2.500. Dibandingkan dengan melakukan pembayaran lewat GoPay Merchant, kena biaya MDR di sini yaitu sebesar 30.000. Oke guys, jika kamu tertarik juga ingin tahu perbandingan yang sudah saya buatkan terkait GoPay Merchant versus Dana Bisnis, kamu bisa tonton video yang ini. Untuk link dari videonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi guys, itulah dia sharing singkat terkait kasus gagal cairkan dana di GoPay Merchant sebab toko dinonaktifkan versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.